Tiada kata yang indah selain ucapan syukur kepada Bapa di surga buat kasih-Mu yang begitu besar yang Kau berikan khusus buat hidup kami semua, dan kasih yang luar biasa yang Kau berikan buat cucu kami Darren yang kemarin yang Kau sudah tambahkan satu ayat pada tanggal 5. Biar kasih-Mu tetap berlimpah, berkati Dedi dan maminya, berkati kokoknya, dan kasih-Mu tetap berlimpah. Pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami, Roh Kudus, kuasai dan hati dan pikiran kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Amsal pasal 13 ayat pertama sampai ayat yang ke-25. Amsal 13 ayat pertama sampai 25. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tapi seorang cemooh tidak mendengarkan hadikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang mati diberi kelimpahan. Orang benar benci kepada dusta, tapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Ada orang yang belaga kaya, tapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang pura-pura miskin, tapi hartanya banyak. Kaya ada tebusan nyawa seseorang, tapi orang miskin tidak akan mendengarkan kami. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Harta yang cepat akan berkurang, tapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang tertindas dari jerat-jerat maut. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tapi jalan pengkhianat mencelakakan mereka. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tapi orang bebal membeberkan kebodohan. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tapi siapa mengindahkan kekurangan ia dihormati. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati. Menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Rumah orang miskin menghasilkan banyak makanan, tetapi ada yang lenyap karena tidak ada keadilan. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tapi perut orang fasik menderita kelaparan. Di pasal 13 ini banyak mutiara yang kita petik pagi ini, tapi kita ambil satu ayat buat kita ya. Kita perhatikan pada ayat yang ke-13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat pada perintah akan terima balasan. Firman Tuhan berbicara kepada kita balik meremehkan, cuek, anggap gak arti, gak berarti, mencuekan firman Tuhan, yang anggap Allah. Ingat, iya
akan menanggung akibat. Firman Tuhan berkata, nanti kita akan dihakimi oleh firman Tuhan. Hati-hati. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan. Kalau dia meremehkan firman Tuhan, dia tanggung akibatnya. Main-main dengan apa yang Tuhan katakan, dia tanggung. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perjanjian lama, baik perjanjian baru, bahkan kita lihat pada saat ini banyak orang meremehkan firman Tuhan. Menganggap saya bisa khotbah, katakanlah saya pendeta, saya begini tidak, tapi dia mempraktikkan firman Tuhan. Hati-hati, hati-hati. Nanti firman katakan, firman menjadi hakim. Betapa kita menghargai firman Tuhan. Adik, menghargai firman, menghargai Tuhan. Kalau menghargai firman Tuhan, kita akan terima balasannya. Adik, kita dengar pada firman Tuhan. Bagikan kalau orang nasihat orang tua kepada anak, kita dengar dengan baik, kita akan menerima berkat dari nasihat orang tua. Demikian juga nasihat firman Tuhan. Kalau kita dengar dan kita mau taati, kita mau perhati, kita akan menikmati berkat di firman. Siapa yang mau bahagia? Saya tidak selalu sama, tapi kebahagiaan tidak akan turun kalau kita meremehkan firman. Wah, kenapa? Siapa meremehkan firman, orang itu akan menanggung akibatnya yang meremehkan. Saya, kalau anak tidak taat pada orang tuanya, anak tidak mau dengar nasihat gurunya, satu ketika dia rugi sendiri. Dia masa lulus, jadi bodoh, akhirnya dia tanggung sendiri. Nyesel kapan? Waktu tua, nyesel. Boleh sendiri. Perhatian firman Tuhan. Maka firman Tuhan kata, firman adalah pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalan hidupku. Sebagaimana Mazmur 119 ayat 105. Sebab firman ini menuntun. Kalau kita arah, dia bagaikan satu terang yang menyinai jalan hidup kita. Ya. Kok kapal itu tidak akan nambah karang kalau ada kompas. Berjuru, ada yang membimbing. Kita tidak akan terjerumus kalau kita memperhatikan firman Tuhan. Kalau kita meremehkan, salah sendiri. Ya, saya percaya suatu kali berkati Tuhan. Ya. Saya mau diberkati Tuhan. Kalau kita melakukan menghargai firman Tuhan, kita akan menikmati berkat Tuhan. Ya. Kita akan menikmati berkat Tuhan. Sebab kita menulis. Perhatikan ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Ya. Kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Kalau seorang benar berkat Tuhan mengikuti dalam saudara. Ingat firman Tuhan, Mazmur 37 itu orang benar, anak cucunya tidak minta mati. Jadi berkat Tuhan sudah siapkan kalau kita hidup benar, kalau kita menghargai firman Tuhan. Amin. Benar Bapa di surga, biar kami pada pagi hari ini kami menghargai firman Tuhan. Ketika kami membaca, kami mendengar, dan kami ketika mempelajari, kami menjunjung tinggi firman dan hidup kami. Supaya kami tidak keliru dan tidak salah dalam hidup ini. Firman-Mu pelita bagi kami dan suluh jalan hidup kami, sehingga kami berjalan menjadi orang yang benar, orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami akan bekerja, akan berdagang, saya percaya Eko Yehova Jireh selalu mencukupi segala kebutuhan kami dan satu kami pribadi. Lindungi kami, bungkus kami kuasa darah, jauhkan virus corona, dan kami memperhatikan protokol kesehatan yang baik. Siang atau sore kami pulang bertemu dengan keluarga kami dan semua dalam keadaan sehat walafiat, dan malam kami tidur kami mengadakan puasa darah Tuhan. Lindungi
kami sepanjang malam, dan kami berbangun yang sehat kembali karena mesbah keluarga dan pribadi. Dan kami teringat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, medis, relawan, TNI, Polri, mereka-mereka yang bekerja di garis depan, berkati kesehatan yang prima yang daripada Tuhan. Berikan hikmat-Mu buat mereka yang sebagai perjuangan yang gigi bisa mengatasi virus corona dengan cepat. Dan kami mohon kemurahan Tuhan, kami belas kasihan-Mu, biar virus ini cepat Kau buang atau terima Tuhan, melalui vaksin atau cara Engkau kami pertaruhkan semua kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon Kau turunkan berkat. Ya, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus di atas saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan istana yang kita dia katakan amin.